Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman, ya bisa bertatap lagi dengan Nisa di Nisa Asifat Dakwah Channel. Ya, seperti biasanya teman-teman ya. Hari ini kita belajar kajian tentang syariat agama Islam ya. Bagaimana kita selalu belajar dan mencari solusi untuk supaya bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa menempuh suatu jalan ya untuk menuntut ilmu ataupun syariat agama, dan yang pastinya adalah lillah karena Allah, maka pasti Allah akan memudahkan baginya jalan untuk menuju surga. Amin Allahumma amin. Amin amin. Alhamdulillah bil alamin. Teman-teman, ya, di kesempatan hari ini ya, Nisa akan ajak teman-teman belajar ya untuk tema kajian hari ini, manfaat ya. Kita belajar ya tentang manfaat Asmaul Husna. Ya, tentang manfaat ya Asmaul Husna atau dasarnya Asmaul Husna, manfaat Asmaul Husna itu ya. Ya, di sini teman-teman, kenapa hari ini Nisa ajak teman-teman belajar ya tentang manfaat dari Asmaul Husna, supaya kita semangat gitu teman-teman ya. Supaya kita tuh mau belajar ya, mau belajar dan mau menghafalkan gitu ya. Dan bisa menjadikan kita jadikan Asmaul Husna itu sebagai doa kita sehari-hari gitu ya. Karena apa teman-teman, Masya Allah gitu loh, kalau kita mampu untuk menghafalkan Asmaul Husna dan kita jadikan Asmaul Husna itu sebagai doa kita sehari-hari ya, doa kita di saat kita sholat fardu gitu ya, di saat kita sholat sunnah gitu ya, maka Masya Allah gitu loh, akan banyak sekali manfaat yang bisa kita peroleh dari kita menghafal Asmaul Husna ya. Apalagi buat ahwat ataupun ikhwan yang mungkin yang sudah menikah, yang sudah punya anak ya, gitu ya. Begitu pentingnya kita mengajarkan kepada anak-anak kita untuk untuk menghafalkan gitu loh, menghafalkan nama bagus Allah Subhanahu wa taala ya. Untuk menjadikan Asmaul Husna itu menjadi doa kita sehari-hari ya. Nah di sini teman-teman, Masya Allah gitu loh, manfaatnya banyak sekali dari kita tuh menghafal ya, manfaatnya banyak sekali dari kita kalau kita mau menghafalkannya ya. Lalu ya, apa sih manfaatnya gitu ya, lalu apa sih manfaatnya apa aja sih gitu ya. Kalau kita teman-teman ya, kalau kita benar-benar gitu ya mau menghafalkan Asmaul Husna gitu ya, lalu kita jadikan doa kita ya. Di saat kita membaca Asmaul Husna itu kita punya doa gitu sama Allah ya, kita punya doa minta sama Allah supaya Allah itu menjadikan kita supaya Allah tuh selalu menuntun kita dengan nama-nama bagus Allah itu ya, supaya membimbing kita, selalu memberikan petunjuk kepada kita dengan nama-nama bagus Allah itu ya, sehingga kita bisa menjadi hamba Allah yang beriman, hamba Allah yang bertakwa ya. Dan kita selalu berdoa ya, di saat kita berdoa menggunakan Asmaul Husna untuk berdoa, kita bisa berdoa teman-teman, misalkan ya Allah ya, dengan Asmaul Husna-Mu bimbinglah hamba, sehingga hamba bisa menjadi hamba-Mu yang memiliki budi pekerti, yang memiliki akhlakul karimah, supaya hamba bisa pandai, supaya hamba bisa pintar ya, supaya hamba bisa khusyuk ibadah ya, supaya hamba bisa banyak hal teman-teman, dan masih banyak lagi itu manfaat dari kita mau menghafal Asmaul Husna ya. Kalau kita ya benar-benar menghafalkan dan kita terapkan sehari-hari untuk doa kita, Masya Allah teman-teman, sama gitu loh, sama halnya kita tuh sudah menghafal 30 juz Al-Quran, 30 juz Al-Quran gitu loh. Manfaatnya sangat banyak sekali ya. Karena apa teman-teman ya, namanya kita sebagai sebagai makhluk ciptaan Allah gitu ya, sebagai makhluk ciptaan Allah, dimana kita ya sehari-hari kita harus
harus berkumpul dengan banyak orang, kadang kita bekerja ya, dan harus kita menghadapi permasalahan-permasalahan, ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita ya. Ya, baik itu nanti kita di pekerjaan kita ya, di kita sekolah ataupun dimanapun tempatnya kita, pasti ya Allah akan memberikan ujian kepada kita gitu loh. Ujian kepada kita. Nah, di sini teman-teman ya, apapun ujian yang Allah berikan kepada kita itu, kalau kita menghafalkan Asmaul Husna, semua akan menjadi ringan. Kita tidak akan pernah mudah tidak akan mudah terjerumus untuk melakukan kesalahan ya. Dan Allah selalu membimbing kita gitu loh. Allah selalu menuntun kita gitu loh. Apapun ujian yang Allah berikan kepada kita, masalah apapun, kita benar-benar bisa menyelesaikan ya, dengan cara yang Allah ridhoi dan dengan cara Allah memberikan petunjuk kepada kita gitu loh. Seperti ini, contohnya seperti ini teman-teman ya. Misalkan gitu ya teman-teman, mungkin ya seperti dengan teman, ada permasalahan dengan teman ataupun dengan siapapun gitu ya. Di saat kita mungkin dalam posisi kita dihina, kita direndahkan gitu ya. Nah, teman-teman, ini pentingnya kita kalau mau menghafal dari Asmaul Husna itu. Maka teman-teman, di saat kita menghafal Asmaul Husna itu, kita itu tidak akan pernah gitu. Memang ada kalanya Allah memang membiarkan kita untuk bagaimana kita menyelesaikan masalah tersebut. Di saat Allah berikan ujian kepada kita, Allah hadirkan teman kita, sahabat kita untuk menghina kita, ataupun orang ataupun majikan ya. Allah kehendaki supaya menghina kita, merendahkan kita, ya, menyakiti kita ya. Pada saat itu teman-teman gitu ya, karena kita menghafal dari Asmaul Husna itu, maka Allah itu akan selalu datang. Ya, Allah itu selalu akan datang memberikan pertolongan kepada kita ya, sesuai dengan permasalahan kita. Apapun permasalahan kita itu pasti Allah akan datang untuk memberikan pertolongan kepada kita. Apapun permasalahan kita, selalu Allah datang memberikan pertolongan kepada kita teman-teman. Dari kita manfaat dari kita menghafal Asmaul Husna. Suatu contoh, kita direndahkan orang gitu ya. Kita direndahkan, kita dibully, kita disakiti, Allah akan datang gitu loh. Walaupun kadang Allah membiarkan dulu kita ya harus benar-benar menghadapi permasalahan itu gitu ya. Ya, Allah biarkan dulu kita. Bagaimana kita tuh di saat kita dibully, di saat kita dihina, ataupun mungkin lebih dari itu kita difitnah dan sebagainya, kita dituduh gitu ya. Pada akhirnya membuat kita mungkin direndahkan gitu ya. Maka Allah akan biarkan kita dulu. Biarkan gitu, karena memang itu sebenarnya kalau kita sebagai umat Islam gitu ya, itu memang sebenarnya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Allah memberikan ujian kepada kita karena Allah ingin tahu kita sebagai umatnya itu bagaimana sih imannya gitu loh. Kalau memang ini umatku, ini hambaku orang Islam, kalau memang Islam berarti kita pasti punya iman gitu loh. Lah kita diberi ujian itu, Allah ingin tahu bagaimana sih imannya ini umatku, bagaimana sih imannya ini hambaku, apakah benar-benar sudah menjadi orang yang beriman kepadaku ya, apakah sebenar ya setelah benar-benar di saat aku berikan ujian benar-benar masih punya iman gitu loh. Nah, di sini teman-teman, Allah kadang membiarkan kita dulu di saat itu masuk dalam suatu permasalahan, membuat kita mungkin dibully, dihina ya, mungkin kita direndahkan, kadang lebih dari itu kita difitnah, kita disakiti gitu ya. Allah biarkan kita gitu loh. Ya, masuk dalam permasalahan itu Allah biarkan gitu loh. Lah, tapi teman-teman ya, di saat Allah biarkan itu ya, sebenarnya Allah ingin tahu kita sebagai umatnya bagaimana imannya. Akan tapi teman-teman, di saat kita ya, manfaat dari kita, kenapa kita harus menghafal dari Asmaul Husna itu ya, dan kita jadikan doa kita sehari-hari, manfaatnya apa? Ya itu tadi, di saat Allah berikan ujian kepada kita, di saat kita dihina orang, kita direndahkan orang seperti itu, maka Allah akan datang memberikan kepada kita itu. Allah yang maha memuliakan ya. Ya mungkin permasalahan itu teman-teman, permasalahan itu membuat kita down, membuat kita mungkin sedih, membuat kita mungkin galau, emosi seperti itu ya. Akan tapi Masya Allah gitu loh, Masya Allah gitu loh, Allah akan datang, Allah yang maha memuliakan itu akan datang untuk memberikan pertolongan kepada kita.
Sehingga apa? Di saat mungkin posisi kita direndahkan, sampai kita itu benar-benar mungkin dibully, kita sampai down, mungkin kita apa ya? Mungkin katakan ya, orang mencemarkan nama baik kita, atau ingin membuat kita terjatuh ya, ingin menjatuhkan kita seperti itu. Tapi Allah itu akan selalu datang sesuai dengan permasalahan yang kita alami. Kalau kita direndahkan, Allah yang Maha Memuliakan datang memberikan pertolongan kepada kita, teman-teman, untuk memuliakan kita kembali. Untuk apa? Untuk menaikkan derajat kita kembali. Sehingga apa? Ya, Allah biarkan dulu. Ya, bagaimana ini hambaku? Bagaimana nih umatku? Di saat aku berikan ujian ini? Apakah benar-benar imannya mereka punya iman gitu loh. Ya. Apakah benar-benar dia menjadi orang hambaku yang beriman, apakah benar-benar menjadi umatku atau hambaku yang beriman? Jadi Allah biarkan dulu. Begitupun dengan mereka, orang yang Allah kehendaki sebagai penghina kita, sebagai orang yang membuli kita, sebagai orang yang merendahkan kita gitu ya. Allah juga biarkan gitu loh. Bagaimana gitu loh. Bagaimana mereka merendahkan kita, bagaimana mereka membuli kita. Ya, di sini Masya Allah teman-teman, kalau kita pahami setiap ujian yang Allah berikan kepada kita itu, Masya Allah, akan banyak sekali pelajaran atau ilmu yang bisa kita peroleh ya, dari kita memahami setiap ujian yang Allah berikan kepada kita. Di saat kita direndahkan ya, mungkin Allah membiarkan kita dulu, dan pada waktunya Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Allah angkat derajat kita, Allah muliakan kita. Sehingga apa? Ya, di saat orang yang Allah kehendaki untuk menghina kita itu tadi, merendahkan kita itu ya, mereka sehingga akan menjadikan mereka itu sekaligus satu ya, menjadikan kita itu tambah bersyukur kepada Allah. Di saat kita dihina, dibully, Allah datang ya, Allah yang Maha Memuliakan itu datang kepada kita ya, Allah yang Maha Memuliakan datang kepada kita, lalu memuliakan kita, lalu menaikkan derajat kita. Di saat kita direndahkan, di saat kita dibully, di saat kita ada orang yang ingin menjatuhkan nama baik kita mungkin ya, maka Allah datang untuk apa? Untuk memuliakan kita, menaikkan derajat kita. Itu satu. Ya, pada akhirnya itu membuat kita sebagai orang yang direndahkan, orang yang dibully, mungkin orang yang nama baik kita dicemarkan ya, menjadikan kita itu nggak akan pernah membenci orang yang menghina kita. Tidak akan menjadikan kita itu membuat kita itu marah, galau sama orang yang membuli kita ya, orang yang merendahkan kita gitu, nggak akan gitu. Tapi justru membuat kita bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ternyata di saat Engkau hadirkan ujian, Engkau kehendaki ujian, yaitu ada orang yang menghina hamba, ada orang yang merendahkan hamba ya, ada orang yang ingin menjatuhkan nama baik hamba. Maka saat itu ya Allah, ternyata Engkau datang, ternyata Engkau ingin memuliakan hamba ya. Di saat Kau memberikan ujian, di saat hamba direndahkan, ternyata Engkau bukan ingin merendahkan hamba, Engkau bukan ingin merendahkan hamba, akan tapi justru ujian yang Kau berikan kepada hamba ini, Engkau ingin memuliakan hamba, Engkau ingin mengangkat derajat hamba. Maka di sini teman-teman, pelajaran kita pelajari apa? Di saat Allah berikan ujian itu pada kita, membuat kita tuh malah bersyukur. Sangat bersyukur, bahagia di saat Allah berikan ujian kepada kita. Karena apa? Itulah cara Allah ingin memuliakan kita. Itulah cara Allah ingin menaikkan derajat kita. Ya. Kalau kita teman-teman ya, kalau kita dibully ya, makanya kenapa kalau kita dibully ya, kenapa kita nggak boleh membalasnya? Kalau Islam di dalam Al-Quran juga disebutkan ya teman-teman, bahwa kalau kita dibully, kita direndahkan orang, kita disakiti orang, kita nggak boleh membalasnya. Ya, Allah yang mengajarkan kita di dalam Al-Quran, di dalam firman-firmannya, kita tidak boleh membalasnya. Bahkan Rasulullah pun juga memberikan contoh kepada kita. Kita dibully, kita dihina, kita mau difitnah ya, kita nggak boleh membalasnya. Justru kalau kita menjadi iman kita ya, makanya kenapa tujuan Allah memberikan ujian kepada kita itu, Allah ingin tahu iman kita gitu loh.
Bagi iman kita sebagai umat Islam, kita ngaku bahwa oh saya umat Islam, orang yang beriman. Lah di sini Allah berikan ujian kepada kita. Apakah benar, sudah benar imannya? Ya. Lah kalau kita menjadi orang yang beriman, iman kepada Allah, maka apa teman-teman? Kita nggak akan pernah membalasnya. Di saat dihina nggak akan pernah membalas. Di saat dibully, diapain, disakiti, difitnah, nggak akan kita membalas. Justru kita akan bersyukur. Karena apa? Saat itu kita tahu bahwa di saat kita dihina, saat itulah Allah ingin memuliakan kita. Allah datang. Allah yang maha memuliakan apa? Al-Mu'idz. Al-Mu'idz. Al-Mu'idz adalah apa? Allah yang memuliakan hambanya. Allah yang maha memuliakan hambanya. Sehingga apa? Allah Al-Mu'idz itu datang. Ya, datang untuk memuliakan kita. Datang untuk memuliakan kita di saat kita direndahkan. Sehingga apa teman-teman? Ya, pelajaran yang pertama membuat kita bersyukur karena kita dimuliakan sama Allah. Dan kedua, iman kita tambah kuat. Iman kita tambah kuat. Makanya bagaimana Rasulullah memberikan contoh kepada kita? Ya, di saat beliau dihina, di saat beliau dibully, difitnah, beliau nggak pernah membalasnya karena beliau tahu, ya, karena beliau tahu bahwa Allah itu ingin memuliakan beliau. Sehingga teman-teman, ya, di saat kita dihina, kita direndahkan, Allah, ya, karena kita senang, ya, karena kita menghafal dari 99 nama bagus Allah dan kita jadikan Asmaul Husna itu sebagai doa kita sehari-hari, maka di saat kita direndahkan, Allah Al-Mu'idz datang kepada kita. Allah yang maha memuliakan, maka Allah akan memuliakan kita. Allah akan berikan petunjuk kepada kita bagaimana cara kita menyelesaikan permasalahan masalah yang kita ujian yang Allah berikan kepada kita. Bagaimana Allah berikan petunjuk kepada kita untuk menghadapi teman-teman kita itu ataupun siapapun yang menghina kita itu, bagaimana Allah memberikan petunjuk memberikan cara untuk kita menghadapi atau orang-orang yang membuli kita itu. Ya, sehingga teman-teman kita nggak akan pernah marah. Dihina seperti apapun, dibully seperti apapun, membuat kita sakit hati pun, difitnah sekalipun, ya, mencemarkan nama baik kita pun, kita nggak akan ada rasa marah, nggak akan ada rasa benci, nggak akan ada rasa dendam, tapi justru rasa syukur, rasa bahagia, gitu loh. Rasa syukur, rasa bahagia karena apa? Di saat itu Allah ingin menaikkan memuliakan kita. Allah datang kepada kita. Allah Al-Mu'idz, Allah yang memuliakan, datang untuk memuliakan kita. Ya. Ini teman-teman, ya. Sehingga apa? Kedua, ya. Pertama yang membuat kita bersyukur, bahagia. Karena apa? Kita tahu di saat kita menghafal Asmaul Husna, di saat kita menjadikan Asmaul Husna itu sebagai doa kita, maka di saat kita direndahkan, Allah Al-Mu'idz datang memuliakan kita. Ya. Dan pelajaran yang kedua apa teman-teman? Mereka, ya, orang yang menghina kita, orang yang membuli kita itu, mereka akan apa? Mereka akan menjadikan mereka itu Allah ingin menjadikan mereka itu tahu, gitu loh, bahwa mereka sebenarnya orang yang mereka hina, orang yang mereka rendahkan itu, mereka adalah orang yang terbaik, adalah orang yang mulia, orang yang terbaik. Sehingga mereka ada orang yang membuli kita pun mendapatkan pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini teman-teman, ya. Nanti misalkan, ya, satu contoh lagi, mungkin kita mendapatkan Allah berikan kepada kita ujian seperti itu, ya. Satu contoh, ya, Allah berikan ujian kepada kita tentang mungkin suatu contoh kita mendapatkan ketidakadilan, ya, gitu, ya. Maka teman-teman, masya Allah, gitu loh. Ya, mungkin kita bekerja, kita tidak mendapatkan keadilan, kita mungkin selalu mendapatkan
diperlakukan dengan orang dengan yang tidak baik gitu ya. Maka masya Allah teman-teman, di situ nanti Allah ya, kalau kita menghafal apa ya Asmaul Husna, kita menjadikan doa itu ya, Allah yang maha adil gitu loh ya. Allah yang maha adil, al-adlu ya, al-adlu itu akan datang untuk apa? Memberikan keadilan, sehingga masya Allah teman-teman, di situ ya, bagaimanapun Allah berikan ujian kepada kita itu, apapun ujian yang Allah berikan kepada kita itu, di saat Allah memberikan ujian kita menjadi yang harus mengeluarkan tenaga, Allah datang yang memberikan kekuatan kepada kita ya. Allah yang maha kuat datang untuk apa? Al-Qawiyyu, datang memberikan kekuatan kepada kita ya. Di saat Allah berikan kepada kita ujian, satu contoh kita diperlakukan orang dengan tidak baik, sehingga menjadikan kita benar-benar mungkin kita disakiti, mungkin kita disiksa gitu ya. Nah di situ teman-teman, Allah itu akan datang dengan memberikan pertolongan kepada kita sesuai dengan ujian yang Allah berikan kepada kita, sehingga Allah ajarkan kita itu menjadi sabar, menjadikan kita menjadi orang yang baik, menjadikan kita menjadi orang yang pemaaf ya. Sehingga di situ teman-teman, manfaat dari kita menghafal dari Asmaul Husna. Jadi teman-teman, manfaatnya kita tidak akan pernah terpengaruh dengan hal apapun ya. Kita tidak akan mudah terpengaruh dengan keadaan-keadaan yang yang tidak sesuai dengan syariat agama ya. Manfaatnya itu juga gitu ya, sehingga apapun gitu loh, di saat Allah, di bumi Allah ini ada keadaan-keadaan gitu yang tidak sesuai dengan syariat agama, yang kita menganggapnya tidak sesuai dengan syariat agama gitu loh. Dah kalau kita menghafal dari Asmaul Husna itu, maka kita tidak akan pernah terpengaruh gitu loh ya, tidak akan pernah terprovokasi dengan keadaan-keadaan yang di luar ya. Suatu contoh ya, di media sosial ada berita seperti ini yang tidak sesuai dengan syariat agama, maka kita tidak akan mudah terpengaruh. Karena apa? Allah yang mengendalikan hati kita, iman kita. Allah yang mengendalikan akal sehat kita, sehingga kita tidak mudah terpengaruh dengan keadaan-keadaan yang tidak sesuai dengan syariat agama, keadaan-keadaan yang tidak sesuai dengan Al-Quran, keadaan-keadaan yang tidak sesuai dengan sunnahnya. Jadi kita tidak akan mudah terpengaruh ya. Karena apa? Karena Allah, karena kita menghafal Asmaul Husna, kita menghafal nama-nama bagus Allah, sehingga kita tidak mudah terpengaruh, tidak mudah terprovokasi oleh keadaan-keadaan yang tidak sesuai dengan syariat agama, tidak sesuai dengan Al-Quran, tidak sesuai dengan sunnahnya. Jadi masya Allah teman-teman, banyak sekali manfaat dari kita menghafal Asmaul Husna ya. Buat ikhwan, ahfad ya, yang punya anak, ajarkan ya, dari kecil ajarkan untuk menghafalnya. Ajarkan ya untuk anaknya tuh menjadikan Asmaul Husna itu sebagai doa ya. Kalau misalkan sudah kita minta ya, kita suruh anak-anak kita itu, nah kalau misalkan itu ya, jadikan Asmaul Husna itu kalau sudah hafal buat doa. Kalau lagi sholat ya, jadikan doa sambil minta sama Allah supaya Allah selalu Allah selalu membimbing kita itu dalam semua keadaan, dalam keadaan apapun. Allah selalu membimbing kita ya. Dalam keadaan apapun Allah selalu membimbing kita untuk menjadi Menjadi hamba yang beriman, menjadi hamba yang bertakwa, menjadi hamba yang memiliki budi pekerti, menjadi hamba yang memiliki akhlakul karimah. Jadi ajarkan untuk anak-anaknya sedini mungkin, sehingga masya Allah teman-teman, kalau kita menghafalkan, kita ajarkan kepada anak-anak kita, sehingga anak-anak kita hafal. Lalu sebagai orang tuanya kita juga mau menghafalkan. Kita jadikan doa kita sehari-hari di saat kita sholat fardu, di saat kita sholat sunnah. Maka masya Allah teman-teman ya, sambil kita berdoa, kita minta sama Allah, ya Allah ya, dengan Asmaul Husnamu, dengan 99 nama bagusmu, maka bimbinglah hamba untuk menjadi hamba yang beriman. Bimbinglah hamba untuk menjadi hamba
menjadi hamba-Mu yang bertakwa. Bimbinglah hamba sehingga hamba bisa menjadi hamba-Mu yang bertauhid. Ya, dengan 99 nama bagus-Mu, Asmaul Husna, bimbinglah hamba ya Allah, sehingga hamba bisa menjadi hamba-Mu yang memiliki budi pekerti. Dengan 99 nama bagus-Mu ya Allah, dengan Asmaul Husna-Mu ya Allah, bimbinglah hamba sehingga hamba bisa menjadi hamba-Mu yang memiliki akhlakul karimah. Masya Allah teman-teman. Kalau kita jadikan Asmaul Husna itu sebagai doa kita sehari-hari, dan doa kita seperti itu, maka Masya Allah, apapun teman-teman keadaan di bumi Allah ini, mau apa ya, Allah berikan ujian apa ya, datangkan ujian-ujian, apapun ujian itu, bencana alam, mau apa ya, tentang apapun keadaan di bumi Allah ini, kita tidak akan mudah terpengaruh sehingga menjadikan kita itu mengeluh ya, terpengaruh sehingga menjadikan kita itu apa ya, menjadikan kita itu melalaikan perintah Allah ya, sehingga apa, terpengaruh menjadikan kita tuh meninggalkan perintah Allah, terpengaruh sehingga menjadikan kita tuh tidak menjauhi larangan Allah, sehingga kita apa, terjerumus dalam kesalahan, terjerumus dalam dosa, terjerumus dalam maksiat. Karena apa? Karena kita tidak apa, kita tidak menghafal, kita tidak apa yang memiliki doa ya, kita tidak memiliki doa. Tapi kalau kita teman-teman, kita jadikan Asmaul Husna itu sebagai doa kita, Masya Allah, tidak akan pernah terpengaruh. Tidak akan terpengaruh dengan keadaan apapun yang tidak sesuai dengan syariat agama, yang tidak sesuai dengan Al-Quran, yang tidak sesuai dengan kalamullahnya Allah, yang tidak sesuai dengan sunnahnya ya, tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah. Nggak akan kita terpengaruh, tidak akan kita mudah terprovokasi ya terprovokasi ya, maaf ya. Jadi kita tidak akan mudah terpengaruh teman-teman, karena itu tadi, karena kita apa, Allah, karena apa ya, 99 nama bagus Allah itu, Asmaul Husna itu selalu membimbing kita. Allah selalu membimbing kita, Allah selalu memberikan petunjuk kepada kita, Allah selalu apa ya, membimbing kita gitu loh, sesuai dengan doa kita, sehingga apapun keadaannya membuat kita tetap menjadi orang yang beriman, tetap menjadi orang yang bertakwa, tetap menjadi orang yang bertauhid ya. Apapun keadaan yang Allah berikan kepada kita ya, tetap kita ya, semakin kita tawadu, semakin kita istiqomah, semakin kita tuh apa ya, memiliki budi pekerti, memiliki akhlakul karimah. Karena apa? Karena kita menjadikan Asmaul Husna sebagai doa kita. Masya Allah teman-teman. Bahkan apa ya, Nisa mendengar gitu ya, dari alim ulama gitu ya, dari tausyah itu, siapapun yang menghafal Asmaul Husna, memahaminya ya, mempelajarinya, memahaminya, terus menerapkannya, mengamalkannya ya, menjadikan Asmaul Husna itu sebagai doa kita sehari-hari, maka Masya Allah, Allah menjamin kita apa? Allah jamin bagi siapapun yang menghafalnya itu, bukan hanya menghafal ya, menghafalnya aja pun ya, Allah menjamin surga. Allah jamin surga ya. Apalagi kalau kita menghafalnya, kita jadikan doa kita sehari-hari, kita jadikan apa ya, kita pelajari, kita pahami, kita terapkan, kita amalkan, Masya Allah ya, maka Allah akan memberikan lebih dari itu teman-teman ya. Allah berikan surga, artinya apa? Allah akan berikan selalu kemudahan bagi kita. Allah akan, dengan Asmaul Husna itu, Allah akan berikan kita kebahagiaan, Allah akan berikan kita mungkin kalau apa ya, kesehatan, Allah berikan kita keamanan, Allah berikan kepada kita tuh ya, kesuksesan, keberhasilan. Allah jadikan kita selalu bahagia. Karena apa? Karena kita menghafal dari Asmaul Husna, nama-nama bagus Allah ya, nama-nama bagus Allah. Masya Allah teman-teman ya. Kalau kita menghafalkan, kita tidak akan pernah mudah mengeluh. Kita tidak akan mudah mengeluh. Karena apa? Kita selalu ingat sama Allah yang apa, nama-nama bagus Allah. Karena Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pemurah ya. Masih banyak lagi ya. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Pemurah, Allah Maha Kuat ya. Allah itu Maha Mengasihi, Maha Melindungi, Al-Waliyu ya. Allah itu Maha Terpuji ya. Allah itu Maha Pemaaf ya. Allah yang Maha memberi belas kasihan kepada umatnya, hambanya, kepada semua makhluk ciptaannya. Nah di sini teman-teman, kalau kita tahu nama-nama bagus Allah itu bagus-bagus, maka kita tidak akan pernah mengeluh ya, tidak akan pernah mengeluh. Akan tapi justru kita
selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Nggak akan pernah kita itu apa ya, menyalahkan orang ya. Tidak akan pernah kita tuh di saat kita menjadikan Asmaul Husna itu sebagai apa ya, kita hafalkan sebagai doa kita itu ya teman-teman, kita hafalkan, kita pahami apa ya, lalu sebagai doa kita itu, Masya Allah, tidak akan pernah teman-teman itu menggunakan mulut kita itu untuk menghina orang. Akan tapi Masya Allah akan ada rasa apa ya, kasih sayang gitu, ada rasa cinta di dalam hati kita itu ya, di saat kita apa ya, dengan siapapun gitu, dengan siapapun ya, walaupun apa ya, dengan mereka orang yang mungkin apa ya, membenci kita, mungkin orang yang membuli kita itu, kita tidak akan pernah terpengaruh lalu membuat kita sama-sama membenci, itu nggak akan tapi ada di sini di dalam hati kita, Masya Allah gitu loh. Justru teman-teman, di saat kita Allah berikan ujian kepada kita, dipertemukan dengan orang yang mungkin jahat sama kita tuh nggak akan pernah benci, justru tambah ada rasa cinta, ada rasa kasih sayang kepada orang-orang yang membenci kita, orang yang berbuat jahat kepada kita. Cinta kasih sayangnya apa? Artinya bahwa oh ya, ini apa ya, ini mungkin ada tugas dari Allah supaya apa ya, saya bisa membimbing dia untuk menjadi orang yang baik. Nah di situ teman-teman, jadi di saat Allah datangkan kepada kita, di saat kita benar-benar menghafal Asmaul Husna, kita jadikan doa kita itu, kita tidak akan mudah mencaci orang, tidak akan mudah memaki orang, tidak akan pernah mudah menghina orang, membuli orang, nggak akan pernah mudah. Karena apa? Setiap hari kita selalu menghafal nama-nama bagus Allah Subhanahu wa taala. Sehingga membuat hati kita itu selalu ada rasa cinta, ada rasa kasih sayang. Ya. Selalu bijaksana. Selalu mempunyai mudah memaafkan, sabar, memiliki selalu ikhlas. Ya, Allah berikan ujian apapun ya, selalu kita punya rasa ikhlas karena kita tahu bahwa apapun gitu loh ya Allah, ujian apapun yang Allah berikan kepada kita itu pasti itu adalah yang terbaik untuk kita. Sehingga apa teman-teman, Allah yang akan membimbing kita dalam kita berbicara, dalam kita melakukan hal apapun, Allah selalu membimbing kita. Sehingga kalau kita benar-benar teman-teman menghafal Asmaul Husna itu, kita menjadikan doa kita, dan kita mau mempelajari, memahami, menghafalkan, menerapkan, Masya Allah teman-teman ya, kalau sudah benar-benar hafal, memahami, di saat teman-teman dihadirkan orang yang jahat sama kita, menyakiti kita ya, membuli kita, merendahkan kita, memfitnah kita, mencemarkan nama baik kita tidak akan pernah teman-teman di saat kita dibenci, kita membalas untuk membencinya. Di saat kita dibully, kita balas membulinya. Di saat kita disakiti, kita balas menyakitinya. Di saat kita difitnah, kita balas untuk memfitnahnya. Nggak akan ada. Yang ada adalah justru kita bersyukur sama Allah. Justru kita senang di saat dipertemukan dengan orang yang memiliki sifat seperti itu. Karena seolah-olah Allah memberikan tugas kepada kita. Bahwa oh ya, ini mungkin Allah memberikan tugas kepada saya gitu ya. Untuk apa? Untuk membuat dia menjadi orang yang baik. Ya. Allah memberikan tugas kepada kita untuk menjadikan orang itu menjadi orang yang baik. Bukan untuk kita melawan mereka. Bukan untuk kita melawan mereka, bukan untuk kita ganti ya, di saat kita dibully kita balas bully. Bukan. Di saat orang menghina kita balas menghina, bukan. Ya. Akan tapi kita justru bersyukur ya, bersyukur bahwa senang, semakin cinta sama orang, semakin sayang dengan mereka, orang yang membuli kita, memiliki rasa kasih sayang, rasa cinta kepada orang yang membuli kita. Artinya apa? Kita punya tugas dari Allah untuk membuat orang yang membuli kita itu menjadi orang yang baik, supaya mereka menjadi orang yang beriman, supaya mereka menjadi orang yang bertakwa, supaya mereka menjadi orang yang memiliki akhlakul karimah. Nah ini teman-teman sifat yang dicontohkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Makanya kenapa gitu loh, beliau di saat dihina, beliau saat dicaci, beliau saat difitnah, beliau saat diperlakukan oleh zaman dulu orang-orang jahiliyah itu ya, orang kafir Quraisy itu, beliau nggak pernah membalas. Justru beliau ada
Semakin Allah datangkan orang-orang yang membuli beliau, semakin ada rasa cinta, kasih sayang kepada mereka orang yang membuli beliau. Karena apa? Karena seolah-olah Allah memberikan tugas kepada beliau untuk apa? Untuk menjadikan mereka orang yang beriman. Menjadikan mereka orang yang membuli beliau, yang memfitnah beliau, orang-orang yang menghina beliau itu untuk menjadi orang yang beriman, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru seperti ada tugas dari Allah supaya apa? Menjadikan mereka menjadi orang yang memiliki akhlakul karimah. Menjadi orang yang memiliki akhlakul karimah. Sehingga apa teman-teman? Ya, makanya di dalam Islam kalau kita membenci itu marah, nggak boleh kita marah sama orangnya. Misalkan ada orang yang berbuat jahat sama kita, mungkin perbuatannya tidak baik sama kita, membuli kita, dia jahat sama kita, maka kita nggak boleh marah sama orangnya kan kalau kita sebagai umat Islam itu. Akan tapi justru yang kita tidak sukai, yang kita benci adalah sikapnya, keburukannya, bukan orangnya. Ya, makanya kalau kita sebagai umat Islam, justru inilah yang dinamakan amar ma'ruf nahi mungkar. Supaya Allah di saat memberikan ujian, didatangkan orang yang memfitnah kita, didatangkan orang yang menghina kita, membuli kita, merendahkan kita. Saat itu saatnya lah kita amar ma'ruf nahi mungkar. Rasa justru kita akan tambah semakin cinta, semakin sayang sama mereka orang yang membuli kita. Cinta apa? Cinta untuk menjadikan mereka orang yang menjadi orang yang beriman. Cinta apa? Kasih sayang apa? Sayang cinta untuk menjadikan orang yang menghina kita itu menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi orang yang memiliki budi pekerti, memiliki akhlakul karimah. Ya, seperti ada tugas dari Allah gitu loh. Ya, tugas dari Allah ini yang Rasulullah contohkan kepada kita umatnya. Makanya teman-teman ya, kalau kita sebagai umat Islam, kita mengatakan bahwa pemimpin kita siapa? Pemimpin kita adalah Nabi Muhammad SAW. Maka kita harus mencontoh beliau. Ya, kenapa beliau tidak pernah membalas di saat dibully, di saat dihina, di saat di saat bahkan beliau diancam dengan mau dibunuh. Ya, di saat beliau disakiti sama orang-orang kafir Quraisy, sama orang jahiliyah. Bagaimana gitu loh, ya. Akan tapi beliau nggak pernah membalasnya. Ya, beliau tidak pernah membalasnya. Akan tapi kenapa? Justru beliau itu tambah ada rasa cinta kepada mereka karena merasa bahwa itu adalah tugas dari Allah untuk menjadikan orang itu menjadi orang beriman kepada Allah. Karena apa? Ya. Tugas Rasul adalah, tugas Nabi Muhammad adalah itu apa? Untuk memperbaiki akhlak umatnya. Nah, mereka yang menghina beliau, merendahkan beliau, artinya apa? Mereka orang yang tidak beriman, orang yang tidak bertakwa, orang yang tidak memiliki akhlakul karimah. Jadi, di saat Allah datangkan orang-orang seperti itu kepada beliau, justru merasa bersyukur gitu. Artinya apa? Ini tugas supaya beliau menjadikan mereka orang yang beriman. Beliau menjadikan mereka orang yang bertakwa kepada Allah. Menjadikan mereka orang memiliki akhlakul karimah. Kalau mereka bukan Islam, malah justru senang, semakin cinta. Untuk apa? Untuk berjuang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, untuk menjadikan mereka orang yang mencintai Islam sehingga bisa masuk Islam. Kalau mereka bukan Islam, kalau mereka orang Islam, menjadikan mereka bisa bertabat, mendapatkan hidayah sehingga menjadi orang yang beriman, menjadi orang yang bertakwa, menjadi orang yang berakhlakul karimah. Jadi sini teman-teman, itulah yang Rasulullah contohkan kepada kita. Itulah kalau kita sebagai umat Islam itu benar-benar mau menghafalkan asmaul husna, nama-nama baik Allah. Ya, kita jadikan doa, kita pelajari, kita pahami, ya, lalu kita terapkan, kita amalkan. Maka masya Allah teman-teman, banyak sekali keajaiban yang akan teman-teman dapatkan, peroleh dari kita menghafal asmaul husna. Ya, banyak sekali keajaiban yang teman-teman akan dapat peroleh gitu loh dari kita menghafal asmaul husna. Bukan hanya itu, kita jadikan asmaul husna itu sebagai doa kita. Karena apa? Ya, apapun permasalahan yang Allah berikan kepada kita di bumi Allah ini, apapun ujian yang Allah berikan kepada kita di bumi Allah ini, Allah pasti akan membimbing kita. Allah membimbing kita sehingga apapun permasalahan yang Allah berikan kepada kita, kita bisa menyelesaikannya. Ya. Bahkan menjadikan kita tuh selalu bersyukur sama Allah. Selalu bersyukur sama Allah. Karena apa? Oh ya, di saat Allah berikan ujian ini, artinya Allah ingin
apa ya, Allah ingin menaikkan derajat saya. Oh, di saat Allah berikan ujian ini, Allah ingin memuliakan saya. Oh, di saat Allah memberikan ujian kita, menjadikan kita orang yang lemah, artinya Allah ingin memberikan kekuatan kepada kita. Ya, di saat Allah berikan ujian kepada kita, mungkin oh kok saya tidak punya apa ya pekerjaan, kan kenapa sulit mencari pekerjaan, ya kenapa rezekinya harus sedikit, kenapa kita tidak punya penghasilan. Maka di situ Allah ingin apa teman-teman, ingin mengajarkan kita supaya kita menjadi orang yang kuat, menjadikan kita orang yang imannya kuat, ya, supaya Allah Allah mengajarkan kita supaya kita menjadi orang yang beriman, ya, bertakwa. Jadi di situ teman-teman, ya, di saat pentingnya gitu loh, ya, pentingnya kita menghafal Asmaul Husna. Makanya buat ikhwan, akhwat yang mungkin yang sudah menikah ataupun yang belum menikah teman-teman, ya, yang belum menikah hafalkan, gitu, hafalkan, pahami, pelajari, pahami, lalu terapkan, ya, terus hafalkan. Nggak usah kita mana Allah kasih keajaiban-keajaiban itu mana gitu ya, gak usah kita mencari-cari keajaiban itu, ya, kita nggak usah mana yang memperoleh keajaiban itu mana, kita menghafal buku, gak usah, hafalkan saja, ya, hafalkan saja, pelajari, pahami, jadikan doa kita sehari-hari. Maka teman-teman pasti di saat teman-teman nanti mendapatkan keajaiban itu yang Allah berikan kepada kita itu, teman-teman akan tambah rasa syukurnya. Teman-teman akan hilang rasa mengeluh itu, nggak akan ada gitu loh, nggak akan ada. Kita sedikit pun mengeluh apapun nggak akan ada. Isinya kita selalu bersyukur sama Allah. Apapun kasih ujian seneng bersyukur, dikasih ujian susah bersyukur, dikasih ujian yang baik ya bersyukur, dikasih ujian yang tidak baik ya bersyukur gitu loh. Jadi nggak akan ada kita mengeluh, ya. Karena apa? Karena kita menghafal dari 99 nama bagus Allah. Masya Allah teman-teman, ya, apapun ujian yang Allah berikan kepada kita, Allah bimbing kita untuk menyelesaikannya, ya, dan Masya Allah itu loh, ya. Di saat kita hafalkan, kita jadikan doa kita, dan terus-terusan kita jadikan doa kita, sama kita akan menjadi seorang penghafal Al-Quran. Teman-teman kalau sudah hafal gitu ya, mungkin teman-teman ingin mempunyai hajat ataupun memiliki doa yang ingin Allah kabulkan gitu ya, kalau teman-teman bisa gitu loh. Suatu contoh gini, ya, nah seperti ini. Di saat kita mungkin teman-teman ada memiliki usaha ataupun ada proyek gitu ya, usaha seperti itu. Nah teman-teman ingin ingin usaha itu bisa berjalan dengan lancar, punya acara ya, mungkin acaranya usaha seperti usaha supaya berjalan lancar. Maka teman-teman bisa menjadikan nama-nama bagus Allah yang teman pilih sebagai doa teman-teman itu juga bisa. Maka Masya Allah, Allah akan kabulkan seperti ini, ya, Al-Hadi, Ya Hadi, Ya Hadi, Allah yang memberikan petunjuk. Maka kita selalu di saat kita sholat kita sebut Ya Hadi, Ya Hadi, ya Allah berikan petunjuk kepada hamba. Mungkin saat ini hamba ingin membangun suatu usaha, ya, seperti itu ya. Saat ini hamba ingin membangun usaha, hamba ingin suatu contoh teman-teman yang sekolah, ya Allah hamba ingin ada ujian, ya, mungkin ujian di sekolahan, universitas, ujian apapun itu, mau kita kita mau bikin acara teman-teman, ya, maka teman-teman bisa menjadikan, pilih mana yang teman-teman kira nama itu adalah sesuai dengan hajat atau sesuai dengan apa yang kita inginkan. Satu contoh Al-Hadi, ya, Al-Hadi, Ya Hadi, Ya Hadi, ya Allah berikan petunjuk kepada hamba misalkan besok akan ada ujian, ya Hadi, Ya Hadi berikan petunjuk kepada hamba, ya, satu contoh gitu. Mungkin kita ingin mendirikan suatu usaha gitu ya. Maka teman-teman juga sama, bisa menjadikan Ya Hadi, Ya Hadi, Ya Hadi, Ya Hadi, ya Allah berikan petunjuk kepada hamba ingin mendirikan usaha, supaya nanti kalau hamba mempunyai usaha itu bisa benar-benar engkau ridhoi,
ya, supaya usaha itu benar-benar sesuai dengan syariat agamamu. Seperti itu teman-teman, bisa kita jadikan, kita memilih salah satu nama bagus Allah atau beberapa nama bagus Allah itu sebagai doa kita, sesuai dengan hajat kita, sesuai dengan apa yang menjadi keinginan kita, apa yang menjadi doa kita. Satu contoh lagi, ya, teman-teman mungkin ada yang sekolah, teman-teman ingin jadi orang yang pandai, ya, maka teman-teman bisa gitu loh, jadikan nama-nama bagus Allah itu untuk sebagai doa kita. Kita ingin jadi orang pandai, tapi kalau kita pandainya pada akhirnya tidak membawa manfaat, ya, tidak bermanfaat, pada akhirnya pandai kita menjerumuskan kita pada suatu kesalahan, suatu dosa, maka tidak memberikan manfaat. Tapi kalau kita berdoanya dengan menggunakan nama Asmaul Husna, maka Masya Allah teman-teman, Allah akan jadikan kita pandai, tapi benar-benar sesuai dengan syariat agama, sehingga pandai kita bermanfaat, dan kita menjadi orang pandai itu benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, seperti Ar-Rasyid, Ya Rasyid, Ya Rasyid, Ya Rasyid. Kalau kita ingin pandai gitu, ya, kita ingin pandai, tapi kepandaian kita itu sesuai dengan syariat agama, pandai yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, sehingga teman-teman di saat kita belajar, ya, kita benar-benar, ya, menjadi orang yang pandai. Akan tapi bukan hanya menjadi orang pandai untuk apa, ya, pandai pada suatu hal yang benar yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga di saat kita belajar, Allah berikan ilmu kepada kita tuh, kita benar-benar gunakan apa yang ilmu yang Allah berikan kepada kita itu sesuai dengan syariat agama, sehingga tidak menjerumuskan kita pada suatu dosa, kesalahan. Karena apa? Kita meminta sama Allah, ya, dengan nama bagus Allah, ya. Masya Allah teman-teman, ya, bisa. Satu contoh lagi, teman-teman ingin apa, ya, teman-teman ingin apa ingin menjadi seorang pemimpin atau ingin menjadi pejabat, ya, teman-teman bisa gitu loh, ya, ingin menjadi pejabat, ingin bekerja di suatu perusahaan ataupun dimanapun, teman-teman bisa menggunakan nama-nama bagus Allah untuk sebagai doa, supaya apa, ya, Malikul Mulki, artinya apa? Yang memiliki kerajaan. Maka teman-teman bisa ya Malikul Mulki, ya Malikul Mulki, ya. Kita minta sama Allah yang memiliki kerajaan. Minta bahwa kalau supaya Allah memberikan kita pekerjaan yang baik, supaya dengan pekerjaan itu menjadi pejabat, menjadi apapun itu benar-benar sesuai dengan syariat agama. Supaya Allah selalu membimbing kita di saat kita mendapatkan pekerjaan kita mendapatkan jabatan apapun, akan tapi kita tetap bisa menjalankan pekerjaan kita itu sesuai dengan syariat agama, ya, sesuai dengan syariat agama, sehingga setelah Allah berikan pekerjaan kepada kita, Allah berikan jabatan kepada kita, tidak akan menjerumuskan kita pada satu kesalahan ataupun dosa. Karena kita menjadikan nama-nama bagus Allah sebagai doa kita, karena kita minta petunjuk, minta dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita benar-benar menjalankan pekerjaan kita sesuai dengan syariat agama yang Allah ridhoi. Masya Allah teman-teman, ya, kalau kita menghafal Asmaul Husna, ya, manfaatnya banyak sekali, ya, 99 nama bagus Allah. Teman-teman hafal. Yang lebih baik lagi adalah di saat kita hafalkan 99 itu, kita jadikan doa kita sehari-hari, kita hafalkan, kita pahami, ya, kita benar-benar pahami, pelajari. Satu contoh, Ar-Rahman. Ar-Rahman itu apa, teman-teman? Ar-Rahman itu adalah Allah yang Maha Pemurah. Pelajari. Artinya apa? Ar-Rahman itu Allah Maha Pemurah. Artinya artinya bahwa kalau begitu nanti Allah memberikan kita kebutuhan itu yang harganya murah-murah gitu, ya. Apakah seperti itu? Tidak gitu teman-teman, ya. Jadi Allah yang Maha Pemurah itu artinya apapun yang menjadi doa kita itu, kalau kita menjadi orang yang beriman kepada Allah, kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, apapun yang menjadi doa kita, Allah kabulkan. Ini namanya Allah Maha Pemurah. Satu contoh teman-teman, ya, kita minta sama Allah, ya Allah, hamba ingin mendirikan
hamba ingin memiliki rumah yang bagus, ya, maka Allah kabulkan, Allah berikan kita bisa memiliki rumah yang bagus. Artinya apa? Di sini artinya Allah Maha Pemurah. Artinya Allah itu mengabulkan semua apa yang jadi doa kita itu. Ya mau ya, kita menginginkan suatu barang, mau harganya murah, mau harganya mahal ataupun murah, akan tapi Allah berikan. Di saat kita menginginkan sesuatu, entah itu harganya murah ataupun mahal, akan tapi Allah berikan kepada kita. Ya, kita menginginkan suatu barang tapi harganya mahal sekali, teman-teman. Tapi kalau kita minta sama Allah, berdoa sama Allah, lalu Allah berikan, ini namanya bahwa Allah Maha Pemurah. Karena Allah selalu memberikan apa yang menjadi doa kita. Ya, Allah memberikan apa yang menjadi doa kita. Dalam arti apa? Hal-hal yang bermanfaat untuk kita, sesuatu yang bermanfaat untuk kita, maka Allah akan mengabulkan. Ini namanya Allah Maha Pemurah. Ya, ya, di saat kita menginginkan ini, Allah selalu memberikan. Kita ingin apapun yang kita inginkan, Allah selalu berikan. Allah selalu berikan kemudahan kepada kita. Ya, maka ini namanya Allah Maha Pemurah. Ya, jadi bukan ya, misalkan mungkin ada yang dulu ya, kita mengartikan bahwa Allah Maha Pemurah artinya apa? Kebutuhan kita selalu Allah kasih yang harganya murah-murah gitu ya. Yang mahal-mahal tidak dikasih, bukan gitu loh. Maha Pemurah itu adalah artinya apa? Di saat kita meminta sama Allah, berdoa sama Allah, menginginkan sesuatu, entah itu harganya mahal ataupun murah, Allah berikan. Itu tandanya bahwa Allah Maha Pemurah. Ya, Allah memberikan apapun yang kita inginkan, yang kita butuhkan. Ya, artinya apa? Allah Maha Pemurah, teman-teman. Masya Allah, di bumi Allah ini apa yang tidak Allah berikan kepada kita? Padahal ya, kalau di bumi Allah ini orang ya, banyak orang yang tidak menjalankan perintah Allah. Banyak umatnya yang tidak menjalankan perintah Allah. Tapi apa yang tidak Allah berikan kepada kita? Apa yang tidak Allah siapkan untuk kita di bumi Allah ini? Makanan apapun, buah-buahan apapun di bumi Allah, ya Allah berikan kepada kita. Ya, Allah kasih kita pakaian, Allah kasih itu untuk seluruh umatnya ini ya. Mau orang yang Islam ataupun bukan Islam, maupun orang penjahat sekalipun, ya. Maupun orang yang tidak menjalankan perintah Allah pun, orang yang jahil pun, Allah berikan di bumi Allah ini makanan. Allah berikan pakaian semuanya. Bukan hanya kita orang yang beriman yang Allah berikan makanan, bukan hanya kita orang yang beriman Allah berikan kita tempat tinggal. Tapi semua gitu loh. Semua makhluk ciptaan Allah, ya, mau orang Islam ataupun bukan Islam, orang jahiliyah ataupun bukan, tapi Allah tetap berikan kepada kita rumah, makan, buah-buahan Allah sediakan. Ini namanya Allah Maha Pemurah. Ya, kalau Allah maksudnya kalau misalkan kita mengartikan bahwa Allah Maha Pemurah itu Allah memberikan kepada kita yang orang yang tidak mampu, orang miskin, orang yang harga yang kebutuhan itu yang murah-murah, itu bukan gitu loh. Bukan itu ya yang dimaksud dari Allah Maha Pemurah. Tapi Maha Pemurah itu di saat Di saat kita di bumi Allah ini, ya, kita mau orang Islam ataupun bukan, ya. Mau kita orang yang jahat ataupun bukan, kita orang yang beriman ataupun yang tidak beriman itu, tapi Allah tetap memberikan kepada kita tetap Allah berikan kita makanan. Allah berikan buah-buahan di bumi Allah ini. Allah turunkan hujan, sehingga dengan hujan itu teman-teman, menumbuhkan buah-buahan, berbagai macam buah-buahan. Dan hujan rahmat yang Allah berikan itu pada akhirnya bisa menumbuhkan banyak sekali makanan-makanan yang bisa kita makan di bumi Allah ini. Yang makan bukan hanya kita orang beriman, mereka yang tidak beriman pun juga ikut makan. Ya, Allah berikan kepada kita tempat tinggal di bumi Allah semua. Mereka yang bukan Islam juga diberikan tempat tinggal. Yang Islam juga diberikan tempat tinggal. Mereka orang jahat atau koruptor, korupsi pun ya pencuri, ya mereka orang-orang berbuat zina, berbuat maksiat pun Allah berikan tempat tinggal. Allah berikan tempat tinggal semua makhluknya. Ini namanya yang dinamakan bahwa Allah itu Maha Pemurah. Pelajari teman-teman.
Ya, bukan hanya kita hafalkan tapi dipelajari bahwa Allah itu Maha Pemurah. Oh, Allah Maha Pemurah itu seperti ini. Di saat kita menginginkan sesuatu, ya, maka Allah berikan kepada kita. Allah memberikan kepada kita. Kalau kita sebagai orang beriman, apapun yang kita inginkan di bumi Allah ini, Allah penuhi. Ini namanya Allah Maha Pemurah. Maha Pemurah, teman-teman. Ya. Nanti Ar-Rahim itu Allah Maha Penyayang. Allah Maha Penyayang seperti apa? Ya, di saat kita sama teman-teman, di saat kita Allah berikan apapun, ya, di saat di saat kita di bumi Allah ini kita memiliki kesulitan apapun, Allah berikan kemudahan kepada kita. Allah berikan seperti, ya, di bumi Allah ini ada rumah sakit. Untuk apa? Allah kehendaki ada rumah sakit supaya apa? Supaya kita nanti orang-orang yang sakit itu kita bisa berobat di rumah sakit. Ini namanya Allah Maha Penyayang, menyayangi hambanya. Bukan hanya Allah memberikan sakit kepada kita, akan tapi juga Allah memberikan obatnya. Ini namanya Allah Maha Penyayang. Bukan hanya Allah menjadikan kita orang yang bukan orang bodoh, tapi orang yang tidak tahu. Sehingga Allah kehendaki ada sekolahan-sekolahan dibangun, sehingga menjadikan kita bisa belajar. Ini namanya Allah Maha Penyayang. Allah berikan ilmu kepada kita. Allah Maha Penyayang. Ya. Masih banyak lagi, teman-teman. Masih banyak lagi. Allah berikan pekerjaan-pekerjaan di bumi Allah ini. Di saat kita punya kebutuhan ada pekerjaan, ini namanya Allah yang memberikan. Allah Maha Penyayang. Dan masih banyak lagi. Ya, bukan hanya Asmaul Husna bukan hanya kita hafalkan, kita pahami, kita terapkan dalam keseharian kita. Ya, di saat apapun keadaannya Allah berikan kepada kita itu, Allah akan membimbing kita dengan Asmaul Husnanya. Sehingga Masya Allah, teman-teman, di saat kita benar-benar menghafalkan, kita jadikan Asmaul Husna sebagai doa-doa kita sehari-hari. Di saat kita sholat fardu, di saat kita sholat sunnah, Masya Allah, sama halnya kita tuh seperti menjadi penghafal Al-Quran. Karena apa? Ya, karena di saat Allah berikan ujian kepada kita, ya, sebagaimana seperti ujian yang diberikan kepada para nabi, para rasul, yang kisah-kisahnya para nabi yang ada di dalam Al-Quran. Ya, bagaimana di saat seperti Nabi Ibrahim dibakar, ya, di saat Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam sumur. Sama, di saat kita juga sama, di saat kita dihadapkan di permasalahan seperti itu, sehingga menjadikan kita itu ditertawakan orang gitu ya. Kita tidak akan pernah menjadikan kita itu menjadi orang yang sombong, tidak menjadikan kita menjadi orang hatinya keras gitu ya. Tapi justru tambah tawadu istiqomah. Karena kita karena kita selalu menjadi orang beriman kepada Allah. Sehingga teman-teman, di saat seperti Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam sumur, artinya apa? Di saat kita mungkin ada orang yang menjebak kita, ya, menjatuhkan kita, ya, sampai kita benar-benar jatuh, ya, mungkin nama baiknya dicemarkan gitu ya. Akan tapi Masya Allah gitu loh, karena kita sebagai umatnya menjadi orang beriman, kita menghafalkan nama-nama bagus Allah itu, Allah akan menjadikan kita itu justru dimuliakan oleh Allah, diangkat sama Allah. Makanya dari kisah Nabi Yusuf itu, ya, bagaimana beliau dimasukkan ke dalam sumur oleh siapa? Oleh saudaranya. Akan tapi Masya Allah, pada akhirnya beliau harus diangkat menjadi seorang raja. Ya, Allah berikan ilmu, pemahaman tentang penafsiran, tentang mimpi, sehingga beliau diangkat menjadi seorang raja. Nah, sama kalau kita menghafal Asmaul Husna, di saat nanti kita diberikan ujian sama Allah, direndahkan sama orang, dijatuhkan nama baik kita tetap menjadi orang yang sabar. Ya, maka teman-teman? Kita menjadi orang yang sabar, kita tetap menjadi orang beriman. Kita selalu meminta pertolongan sama Allah. Maka kita akan Allah angkat derajat kita, Allah akan muliakan kita, sebagaimana kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Sehingga kita tetap akan menjadi orang yang mulia, Karena apa? Karena kita menghafal, memahami nama-nama bagus Allah, Asmaul Husna. Masih banyak kisah, ya, seperti
kisahnya ya Nabi Musa ya, bagaimana beliau harus difitnah, dituduh dengan tuduhan-tuduhan ini, pada akhirnya harus berhadapan dengan mereka orang-orang yang seperti orang-orang memiliki sihir paranormal itu ya, sehingga ingin menjatuhkan beliau, menama baik beliau. Akan tapi karena beliau benar-benar sangat dekat sama Allah ya, menjadi orang beriman kepada Allah, benar-benar tahu nama-nama bagus Allah ya. Orang menjadi orang yang beriman kepada Allah, maka Allah tetap akan memberikan pertolongan kepada beliau. Karena menjadi orang beriman, akhirnya apapun keadaan yang Allah berikan kepada beliau, dia tetap menjadi orang baik ya. Apapun keadaan yang diberikan kepada beliau, sesulit apapun menjadikan beliau itu mungkin marah, apapun itu tetap menjadikan beliau itu menjadi orang yang jujur, menjadi orang baik, menjadi orang sabar, menjadi orang pemaaf. Pada akhirnya mau orang mencemarkan nama baik kita, bahkan menggunakan ilmu sihir apapun, tetap kita menjadi pemenang gitu loh. Kita menjadi pemenang. Nabi Musa tetap menjadi pemenang. Pemenang karena apa? Karena beliau apapun yang ujian yang berikan kepada beliau, dalam hal keadaan apapun tetap menjadi orang yang baik, tetap menjadi orang yang jujur, tetap menjadi orang sabar, tetap menjadi orang yang pemaaf, sehingga tetap menjadi pemenang ya. Mau orang sihir berapapun yang sama Fir'aun itu ya, berapapun tetap beliau lah yang menjadi pemenang. Pada akhirnya mereka orang tukang-tukang sihir itu akhirnya bisa malah masuk ke dalam Islam. Ini teman-teman, manfaat kita menghafal Asmaul Husna itu di sini. Kita akan bisa ya, kalau kita benar-benar pahami, kita jadikan doa kita pelajari, kita sama akan seperti menjadi seorang penghafal Al-Qur'an. Bahkan ini kita langsung gitu loh, langsung mempraktekkan, langsung Allah berikan ujian kepada kita, langsung kita praktekkan sebagaimana kisah-kisahnya para nabi, kisahnya para nabi di dalam Al-Quran itu. Sehingga teman-teman, Masya Allah, manfaatnya di saat kita menghafal Asmaul Husna sama halnya kita seperti menghafal Al-Quran. Masya Allah, ajarkan teman-teman ya. Jadi kalau kita menghafal Asmaul Husna, Masya Allah, apapun teman-teman ya, mau keadaan di bumi Allah ini sesulit apapun, tidak akan mempengaruhi kita ya. Mungkin ada keadaan-keadaan yang membuat kita itu apapun itu tidak akan membuat kita terprovokasi sehingga melakukan kesalahan, terprovokasi sehingga kita melakukan dosa. Masya Allah. Karena apa? Karena Allah lah yang akan membimbing hati kita, iman kita. Allah lah yang akan membimbing pikiran kita, akal sehat kita. Sehingga apapun keadaannya tidak sesuai dengan syariat agama, apapun keadaannya tidak sesuai dengan Al-Quran dan sunnahnya, kita tidak akan pernah terpengaruh. Kita tetap akan menjadi orang yang beriman. Kita tetap menjadi orang yang bertawakal kepada Allah. Kita tetap menjadi orang yang bertauhid. Kita akan tetap menjadi orang yang memiliki budi pekerti. Kita tetap menjadi orang yang memiliki akhlakul karimah. Tetap kita akan menjadi umat Islam yang rahmatan lil alamin. Karena apa? Kita menghafal nama-nama bagus Allah. Kita jadikan nama-nama bagus Allah sebagai doa kita. Masya Allah. Sehingga karena kita menghafalkan, kita jadikan doa, Allah yang akan bimbing kita. Allah yang akan bimbing hati kita, iman kita. Ya, Allah akan nyempalingkan hati kita, iman kita itu untuk tidak mudah terpengaruh oleh sesuatu hal keadaan yang tidak sesuai dengan syariat agama, tidak sesuai dengan Al-Quran, tidak sesuai dengan sunnahnya. Masya Allah. Teman-teman, ini dulu ya kajian kita hari ini tentang manfaat dari Asmaul Husna. Teman-teman, buat teman-teman ya ikhwan, para akhwat juga yang sudah menikah, hafalkan. Kalau kita sudah hafalkan, jadikan doa kita, pahami, terapkan. Masya Allah. Kalau kita jadikan doa, nanti akan ada keajaiban-keajaiban yang Allah berikan kita peroleh dari kita menghafal Asmaul Husna. Kita jadikan doa-doa itu. Selain itu, bagi ikhwan ataupun akhwat yang sudah punya anak, ajarkan. Sehingga apa? Anak-anak kita itu akan Allah bimbing anak-anak kita itu sehingga benar-benar menjadi orang beriman, menjadi orang bertakwa, tidak mudah terpengaruh oleh keadaan apapun yang tidak sesuai dengan syariat agama, tidak mudah terprovokasi oleh
semua keadaan apapun yang tidak sesuai dengan syariat agama, tidak sesuai dengan Al-Quran, dan tidak sesuai dengan sunnahnya. Masya Allah. Sekian dari Nisa teman-teman. Segala kesalahan, kekhilafan milik Nisa, kita sebagai manusia itu selalu tidak sempurna di hadapan Allah. Karena apa? Karena hanya Allah lah yang maha sempurna. Sekian dari Nisa. Subhanallah wa bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.